Sebelum korbannya itu disantap, korbannya itu biasanya sama si Sumanto itu dikuliti terlebih dahulu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gua Deas Gunawan. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu ini gue udah lama banget nggak bikin video. Jadi kali ini gue mau bikin video lagi. Tapi video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya gue bikin video tentang review handphone, tapi kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah cerita ataupun sebuah kisah. Tepatnya sih sebuah kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, itu sekitar tahun 2002-2003an. Nah, mungkin banyak dari kalian juga yang udah tahu tentang cerita ini, terus juga mungkin beberapa juga ada yang belum tahu. Jadi gue mau ngebahas ulang buat kalian yang belum tahu ceritanya, jadi kalian setidaknya bisa tahu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu di Indonesia. So kalau buat kalian yang pengen tahu ceritanya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis. Ya, seperti yang di judul, jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang kisahnya seorang yang melakukan tindakan kriminal, yaitu Sumanto. Nah, sebelum kita berlanjut ke kejadiannya, kita mau throwback dulu ke belakang kehidupan awal si Sumanto sampai dia melakukan sebuah tindakan kriminal tersebut. Nah, jadi si Sumanto ini lahir di Pelumutan, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret 1972, guys. Dia dilahirkan dari pasangan Nuria Dikarta dan juga Ibu Samen. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Jadi si Sumanto ini dia memiliki 4 adik lagi, guys, dan si Sumanto ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara gitu. Nah, sebenarnya si Sumanto ini pas masa kecilnya itu dia termasuk orang yang berkecukupan karena bapak dari si Sumanto ini memiliki warisan dari kakek dan juga neneknya si Sumanto. Nah, si Sumanto ini juga dia menempuh pendidikan di desanya, yaitu SDN Pelumutan 1, dan juga dia memiliki nama panggilan oleh teman-temannya. Biasanya dipanggilnya itu adalah Suman gitu. Nah, biasanya aktivitas yang dia lakukan setelah pulang sekolah, dia biasanya ngangon kambing, guys. Kayak menggembala kambing gitu, terus juga mencari rumput. Kalau misalnya sore harinya dia biasanya belajar agama kayak ngaji gitu di musola dekat di rumahnya. Terus kalau misalnya malam hari biasanya dia nonton layar tancap, kalau enggak nonton kayak wayang gitu. Nah, tetapi ketika dia beranjak di kelas 3 SMP, dia akhirnya putus sekolah karena alasan tertentu. Jadi dia itu nggak sampai lulus, tapi sekolahnya itu berhenti pas dia di kelas 3 SMP. Nah, selanjutnya si Sumanto itu merantau dan dia memiliki 2 mantan istri. Istri pertamanya itu namanya itu adalah Sutrimah, guys. Sumanto ini bertemu dengan Sutrimah itu ketika si Sumanto merantau ke Lampung. Pernikahan Sumanto dengan Sutrimah itu tergolong singkat karena beberapa waktu kemudian akhirnya Sumanto dan Sutrimah itu bercerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi setelah selang beberapa tahun kemudian, Sumanto itu akhirnya menjalin hubungan lagi dengan yang namanya Tugiem. Tugiem juga adalah warga Lampung yang bekerja di tempat di mana Sumanto bekerja, yaitu di pabrik tebu, guys. Akhirnya mereka menikah di tahun 1933. Terus juga dia dikaruniai seorang anak. Nama anaknya itu adalah Titis Wahyu Widiati. Nah, setelah menikah lagi, akhirnya si Sumanto ini akhirnya cerai lagi, guys, karena kasus yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya mereka pun bercerai. Nah, si Sumanto ini dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas karena kasusnya yaitu kanibalisme. Nah, kasus ini sempat heboh pas lagi di tahun 2003, guys, yaitu kasusnya si Sumanto yang memakan daging manusia atau kanibalisme. Dan itu kayak heboh banget pada masanya. Nah, si Sumanto ini dia mengaku sudah memakan 3 korban, guys, alias 3 daging manusia. Tetapi menurut pakar, si Sumanto ini sebenarnya dia itu mengidap kelainan jiwa.
Nah kan kata si Sumanto dia itu udah makan 3 orang ya guys, kayak 3 korban gitu. Siapa aja sih kira-kira korbannya si Sumanto ini? Nah yang pertama itu adalah korbannya Mbah Rina. Nah ceritanya kayak gini guys, jadi si kuburan Mbah Rina ini belum sampai 1 hari, belum sampai 24 jam, tapi warga itu dikagetkan dengan kondisi makam Mbah Rina itu udah berantakan guys. Terus juga lebih dikejutkan lagi karena ternyata mayatnya si Mbah Rina itu pun udah nggak ada guys, jadi alias makamnya itu udah kosong. Namun setelah 2 hari makamnya Mbah Rina ini hilang, akhirnya ditemukanlah si pelakunya, yaitu si Sumanto itu tadi. Nah kan si Sumanto ini dia ngakunya udah makan 3 orang tadi ya guys, tapi polisi itu kayak nggak percaya gitu kalau misalnya si Sumanto itu udah memakan cuma 3 orang aja, karena warga juga banyak melaporkan kalau misalnya salah satu dari warga mereka pun banyak yang hilang gitu. Jadi kemungkinan itu nggak cuma 3. Jadi si Sumanto ini alasannya kenapa dia memakan daging manusia, karena dia itu percaya kalau misalnya dia memakan daging manusia dia bakal dapat kayak kekuatan supranatural gitu guys. Nah terus kayak menurut si Sumanto ini kalau misalnya dia memakan daging manusia, dia itu kayak sebuah kebutuhan gitu guys. Jadi kayak misalnya kalau dia nggak makan daging manusia itu kayak ada yang kurang gitu. Nah dari mana si Sumanto ini dia mendapatkan kayak kepercayaan kalau misalnya memakan daging manusia itu bisa mendapatkan ilmu supranatural. Jadi ceritanya ketika si Sumanto ini ngerantau ke Lampung, dia itu ketemu sama gurunya. Nah nama gurunya itu adalah Taslim guys. Jadi Taslim ini adalah guru supranaturalnya si Sumanto. Nah si Taslim ini sekarang dia tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Nah menurut gurunya si Sumanto ini, kalau misalnya dia mau memiliki kesempurnaan ilmu, dia harus memakan setidaknya itu 7 orang korban guys. Dan si Sumanto ini dia udah makan 3 korban kan katanya. Tetapi guys, kalau misalnya dia pengen ilmunya itu lebih sempurna lagi, dia harus makan 21 daging manusia guys. Terus kalau misalnya masih kurang juga, dia harus makan sebanyak 41 orang manusia guys. Wow. Nah si Sumanto ini dia alasannya kenapa dia mau melakuin hal ini karena dia tuh kayak pengen menemukan ketenangan hati, ketenangan batin gitu guys. Dan juga dia itu kayak terobsesi kayak menghidupkan orang yang sudah mati gitu guys. Padahal itu sebenarnya kan mustahil ya menghidupin orang mati, tapi si Sumanto ini dia punya obsesi menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Jadi itu adalah salah satu alasan si Sumanto melakukan kanibalisme. Nah untuk korban pertamanya itu adalah teman si Sumanto juga, alias kayak teman seperantauan si Sumanto juga gitu. Dan itu adalah korban pertama si Sumanto. Terus kalau misalnya korban keduanya itu adalah seseorang yang pengen ngerampok si Sumanto. Jadi ada orang nih pengen ngerampok si Sumanto, tapi justru orang itu yang ditangkap sama si Sumanto, terus akhirnya dibunuh, terus dagingnya itu dimakan. Setelah si mayatnya itu dibunuh, biasanya si Sumanto ini menarik si korbannya itu dibawa ke perkebunan guys. Belum korbannya itu disantap, korbannya itu biasanya sama si Sumanto itu dikuliti terlebih dahulu. Nah dan biasanya 1 orang mayat itu Sumanto habiskan dagingnya cuma makan waktu 1 hari 1 malam aja guys. Jadi dalam waktu 1 hari 1 malam itu mayatnya itu udah dimakan habis sama dia, kecuali yang dia nggak sentuh sama sekali itu adalah tulangnya dan juga jeroannya. Dan jeroannya pun si Sumanto itu kayak jeroannya dibuang gitu aja ke kebun tebu. Jadi entah dikuburin entah dikarungin sih nggak tahu ya, tapi katanya itu kan nggak dimakan ya kayak tulang, terus juga jeroannya itu tuh dia buang itu ke tengah perkebunan tebu guys. Tapi si Sumanto ini mengambil kemaluan si korban untuk dijadikan sebuah jimat guys. Dan dia juga mengaku saat ditangkap polisi bahwa kemaluannya pun masih disimpan hingga dia ditangkap gitu. Jadi dia percaya kalau misalnya kemaluan manusianya itu
bisa dijadiin kayak semacam jimat gitu oleh Sumanto. Nah, balik lagi ke soal mayatnya si Mbah Rina tadi guys. Jadi si Sumanto ini punya rencana kalau misalnya mayatnya Mbah Rina itu mau dimakan malam itu juga gitu, mau dimasak malam itu juga. Tapi karena berhubung waktu udah terlalu pagi, jadi ketika pas udah azan subuh, si mayatnya Mbah Rina itu dikarungin lagi sama si Sumanto, terus habis itu ditaruh di depan gubuknya, karena dia takut kalau misalnya warga itu mengetahui kalau misalnya dia membawa mayatnya Mbah Rina. Nah, menurut si Sumanto juga, dia memakan mayatnya Mbah Rina itu agar tujuannya arwahnya Mbah Rina bisa hidup kembali di dalam tubuhnya si Sumanto. Jadi dia pas lagi ditanya sama polisi juga, dia ngaku kalau misalnya sebenarnya arwahnya Mbah Rina itu ada di dalam tubuhnya si Sumanto guys. Dan lucunya itu guys, si Sumanto ini dia mengakui kalau misalnya daging manusia itu sebenarnya nggak enak karena dia memiliki bau yang menyengat dan juga berlemak. Jadi menurut Sumanto itu daging anjing, tikus, ataupun daging kucing itu lebih enak guys menurutnya. Kalau menurut gue sih itu sama-sama gak enak. Tetapi keunggulannya setelah memakan daging manusia, Sumanto akan merasakan ketenangan yang lebih gitu guys. Dan sadisnya lagi guys, daging Mbah Rina itu nggak dinikmati sendiri oleh Sumanto. Jadi dagingnya juga dimakan oleh bapaknya Sumanto. Jadi si Sumanto ini dia daging Mbah Rina ini dibuat sate, terus juga dikasih ke bapaknya dan bilang ke bapaknya kalau itu adalah daging kambing guys. Nah, ketika polisi menggeledah rumahnya si Sumanto, polisi menemukan beberapa kain sarung dan juga celana yang bukan milik Sumanto guys. Jadi kecurigaan polisi pun bertambah ketika dia menemukan bukti-bukti lain. Nah, menurut warga setempat yang bernama Tumirah, dia mengaku bahwa salah satu pakaiannya atau sarung yang ada di rumah Sumanto itu adalah milik suaminya yang bernama Mistam. Jadi si Mistam ini menghilang 1,5 tahun yang lalu setelah memijat si Sumanto. Jadi Mistam ini disuruh ke rumah Sumanto buat mijat, tapi setelah dia ke rumahnya Sumanto malah si Mistam itu hilang guys. Nah, akhirnya ditemuinlah barang bukti kalau misalnya di rumahnya Sumanto itu ada sarungnya si Mistam tadi. Diduga bahwa Mistam itu juga menjadi korban si Sumanto alias dimakan oleh si Sumanto. Nah, si Mistam ini kan hilang ya guys. Terus istrinya itu kayak sebenarnya sampai nyari pakai orang pintar, tapi hasilnya itu nihil guys. Si Mistam itu nggak ketemu. Sebenarnya nggak banyak orang tahu juga, atau kayak nggak banyak yang tahu latar belakangnya si Sumanto itu siapa gitu, karena si Sumanto itu kan dia dulu ngerantau, tapi setelah dia balik dari rantauan itu dia tuh kayak berperilaku aneh dan dia itu dikenal sama orang-orang pun sebagai seorang penjual jimat. Nah, dan akhirnya si Sumanto pun ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun guys. Dan dibebaskan lagi pada tanggal 20 Oktober tahun 2006 setelah mendapatkan beberapa kali remisi, dan itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri guys. Namun setelah dia dibebaskan, dia tuh nggak langsung balik ke desanya guys, tapi dia itu ditaruh di sebuah tempat rehabilitas macam pesantren gitu, namanya An-Nur. Jadi dia ditaruh di situ karena warga di desanya pun menolak Sumanto untuk balik lagi ke desanya. Mungkin warganya tuh takut kalau misalnya si Sumanto itu bakal melakukan hal yang sama lagi atau melakukan kanibalisme lagi. Nah, pesantren ini itu berlokasi di Purbalingga guys. Nah, untuk kabarnya sekarang, kalau misalnya kalian kayak searching ataupun kayak misalnya cari-cari di Google, itu kalian bisa banyak banget dapetin informasi tentang si Sumanto ini. Dan juga kabarnya dia sudah berubah sangat signifikan. Tadinya dari dia yang melakukan tindak kriminal seperti melakukan kanibalisme, katanya dia sudah berubah menjadi seorang yang jauh lebih baik. Bahkan kalau nggak salah dia udah jadi seorang penceramah atau semacam ustadz gitu guys. Nah, itu kan perubahan yang signifikan banget ya, dari orang yang benar-benar melakukan tindak kriminal yang cukup parah gitu sampai orang yang jadi ahli agama gitu. Mungkin karena dia direhabilitas di itu juga kali ya, di pesantren itu, dan dia tobat dan akhirnya memilih menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah perubahan yang cukup bagus sih.
Nah guys, segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang Sumanto. Semoga kalian mengambil hikmahnya dari sebuah cerita ini dan juga menambah informasi tentang kejadian di masa lalu yang sempat heboh. Gue juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan tempat, nama, dan juga cerita. Kalau misalnya kalian punya cerita lebih detailnya atau mungkin pengen jelasin yang lebih detail, kalian boleh jelasin di komentar. Ataupun ada yang ingin disampaikan, kalian bisa tulis di komentar. Thank you udah tonton videonya sampai habis. Jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan itu ngebantu banget buat gue. Thank you guys, see you on the next video. Bye bye.